Atau kasus remaja yang paling menurut Kang Fajar itu paling mengerikan kan? Yang pernah mungkin curhat atau tahu langsung gitu. Nah ini gimana Kang? Punya pengalaman nggak? Bismillah. Mungkin antara Kang Saad dan saya itu ada irisan generasi ya. Kalau saya mungkin gen Z, bukan gen milenial. Milenial. Kita milenial kan? Gen Y ya. Ah. Kalau sekarang gen Z ya. Cuman masalah persoalan manusia itu, mau itu gen Z, gen Z, apapun itu pasti sama-sama saja kan. Masalahnya sama. Masalahnya sama aja. Karena kita itu punya potensi yang sama sebagai manusia. Kita dikaruniakan Allah memiliki yang namanya gharizatul baqo, ya, naluri mempertahankan diri. Kalau disinggung, pasti semua orang marah. Mau generasi apapun, ya kita pasti marah gitu ya. Iya. Ada lagi yang namanya gharizatul nau, atau naluri mempertahankan eksistensi umat gitu ya, atau berkasih sayang, rasa cinta dan sebagainya. Makanya kalau di generasi apapun itu pasti ada yang namanya cinta. Bukan berarti di teman-teman, wah saya dulu, antum akang mah ngomongin soal nikah gitu ya. Akang tuh kayak gak punya cinta aja gitu kan ya. Saya tuh kan sekarang punya cinta gitu kan, punya rasa sayang dan sebagainya, nggak bisa kalau nunggu nikahan gitu. Mau ngata-ngatain asal gak enak gitu ya. Skip di sini di mulut. Kita tuh sama gitu. Mau antum generasi apapun dan kita sekarang generasi milenial itu sama, pernah ngalami fase yang sama. Fase di mana kita pernah punya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka pada seseorang gitu. Nah, tapi karena kita mengenal Islam, akhirnya itu semua bisa diarungi, dijalani, dan alhamdulillah kita diselamatkan. Nah, memang kalau ditanya oleh Kang Ahmad, apa sih pertanyaan persoalan yang sampai pada titik krusial gitu kalangan remaja atau kalangan muda saat ini dihadapi? Ya masalah mau, apalagi yang kerap kali membuat prihatin gitu ya. Khususnya gini teman-teman, saya ada kisah fakta ini. Faktanya itu ini segenerasi sebetulnya ya Kang, mohon maaf ya. Ini segenerasi dengan saya. Ini kisah nyata dan teman-teman harus ambil ibrah semaksimal mungkin. Ceritanya begini, ada akhwat, ada ikhwan. Mereka sama-sama menikah dengan jalur ta'aruf. Oke, dengan jalur ta'aruf. Sama-sama dipertemukan dengan visi yang sama. Satu ketika, ini case yang diselesaikan gitu ya. Case terbaru mungkin ya. Ada setahun ke belakang gitu ya. Yang itu sampai berbulan-bulan dengan saya. Satu ketika, setelah dia berumah tangga, setelah dia memiliki anak, dia mengetahui kabar. Kabarnya apa? Bahwa ternyata dirinya sebagai seorang wanita adalah anak hasil di luar pernikahan dari orang tua. Teman-teman, dalam persoalan syariat, menikah dengan pacaran itu bedanya apa sih? Kan. Satu hal, akad. Kobil tuh nikahi, gitu ya. Fulana bin Fulana, nana gitu ya. Saya terima nikahnya, itu saja. Yang beda cuma itu doang, ya kan? Sama-sama pegangan tangannya nanti, sama-sama bermesraannya, tapi yang beda cuma akad saja. Di awal ya. Di awal saja yang beda. Ketika masa akad, kita belajar syariat, ada rukun-rukunnya agar akad itu bisa sah. Di antaranya apa? Adanya wali. Syarat sahnya nikah itu kalau nggak ada wali ya nggak bisa. Nah pertanyaannya, wali itu harus seperti apa kriterianya? Dan dalam Islam teman-teman, kalau kita pelajari, orang yang mohon maaf berzina lalu dia menghasilkan buah zinanya, sampai kapanpun, sampai kiamat pun itu tidak akan pernah menjadi anaknya secara syar'i, secara biologis. Maka sampai kapanpun dia tidak bisa diwalikan dan dia juga tidak bisa diwarisi. Sampai satu ketika begini, setelah dia tahu informasi itu bahwa ternyata dirinya itu diwalikan oleh bukan ayahnya, dia terguncang.
mentalnya kena tuh, take down tuh. Dia teriak seteriak mungkin, dia hilang akal. Mohon maaf ya, sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mental illness. Di sisi lain, saya jadi sadar gitu ya. Ada satu pandangan ulama begini. Az-zina dain. Zina itu hutang. Wa qadaruha wa ahli. Dan dia akan dibayar oleh ahlinya atau oleh keturunannya. Dan bisa jadi cerita ini, yang fakta ini tuh sesuai dengan apa yang disampaikan ulama. Oke, yang berzina orang tuanya. Tapi ternyata dampaknya itu sampai membuat seperti ini. Pertama, anaknya tidak punya status sebagai orang yang diakui sebagai anak dalam Islam. Kedua, dia harus something wrong dalam pernikahan dengan suaminya. Yang ketiga, dia harus terguncang mentalnya. Korbannya adalah anak. Yang berzina siapa? Orang tua. Maka teman-teman hati-hati dengan zina. Mungkin hari ini kita menganggap ya ketika masa muda ini, biarin deh, cuman sekali ini. Biarin deh, cuman sesaat saja. Cinta satu malam dalam penjelasan kita ya. Cuman begitu saja. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur, Allah melihat kita. Dan apa yang disampaikan ulama itu bisa jadi jelas dan tegas menghampiri kehidupan kita kalau kita tidak berhati-hati dengan zina. Karena dalam Al-Quran jelas, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Inna fahisyata wasara. Sesungguhnya itu jalannya keji, rusak. Mendekati saja kita nggak boleh, apalagi melakukan. Apa di antara hal yang mendekati itu? Pertama, campur baur. Akhirnya kajian kan bisa ya kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu yang berikutnya lagi apa? Istilah tadi kan nggak boleh. Berdua kan? Nah, berdua-berduaan, berkhawat itu nggak boleh. Itu mendekati zina juga. Nah, kira-kira pacaran memenuhi keadaan itu nggak? Memenuhi. Pasti dia beristirahat, otomatis dia juga pasti berkhawat kalau di dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya kan? Itu mendekati zina. Makanya hati-hati teman-teman. Mungkin kita menganggap remeh, biarin aja lah, cuman sekali ini. Sudahlah, ingat. Setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beratnya di akhirat, tapi ada yang dibalas di dunia. Apa di antaranya para ulama? Zina. Balasannya itu bisa di dunia. Di antaranya tadi apa? Ternyata mewarisi keadaan yang menyedihkan bagi keturunan. Tidak dapat waris, tidak dapat wali, dan tadi kalau dilanjutkan lagi mengerikan. Memutuskan asab ya. Betul, memutuskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Kang Fajar. Jadi kayaknya kasus seperti ini itu banyak kan ya. Itu yang Kang Fajar tahu kan ya, luar biasa. Jadi ini ya teman-teman ya. Memang tantangan kita. Kalau saya alhamdulillah saya sudah nikah alhamdulillah ya. Tapi sudah nikah aja godanya ada aja kan. Masya Allah, apalagi belum nikah kan saya ya. Ya tahu ini ya. Karena saya dulu tuh ngerasa tadi kan saya ngerasa takut berzina, takut maksiat. Akhirnya saya nikah di usia Kang Salim ya. Jadi di usia 20-an tahun saya tuh bilang ke orang tua, "Mas, saya pengen nikah." Wah, itu dimarah-marahin ya. Masya Allah ya. Bukannya didukung, dimarah-marahin. Kenapa? Saat itu saya masih semester 3, baru masuk kuliah. Calon istri saya baru semester 1 kan. Wah, itu habis saya dimarahin. Tapi saya tunjukkan bahwa saya nggak mau maksiat. Artinya orang tua setuju ya. Dan ternyata saya pun karena ini juga kan nanganin atau dampingin anak-anak remaja, santri gitu ya. Dan saya pun nemuin beberapa kasus yang menyedihkan sekali. Jadi ini contohnya ya, yang saya tahu ya. Ini ada santri yang dia tuh di pondoknya tuh sering ngeluh aja ya. Intinya ingin keluar. Kemudian sebelum keluar, agar orang tuanya makin yakin, dia komitmen. Ya kan, dia komitmen. Dan ini kasusnya ini mirip nih. Kasusnya tuh mirip banget, yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Gak tahu jodoh atau gimana kan ya. Pokoknya ini ada kasusnya. Si Iwan dan Awan ini sama-sama komitmen, tapi nggak dalam satu waktu ya, waktunya beda generasi gitu. Si santri ini bilang, Ustaz, Ibu ya ke orang tuanya, kalau saya keluar dari pondok ini, insya Allah saya akan serius untuk tahfiz Quran, akan ngafalin Quran, akan murojaah, akan jadi anak yang soleh, pokoknya luar biasa, mau janji manis saja. Dan saya tidak akan pacaran, gitu ya. Saya tidak akan masuk ke sekolah
yang di situ ada campur baur. Saya akan masuk ke sekolah yang situ terpisah laki-laki dan perempuan. Orang tuanya percaya dan karena terus-terusan anaknya pengen keluar, akhirnya diizinkan sama orang tuanya untuk keluar. Dan saya pun kasih nasihat, antum saat kalau keluar pondok, ingat hafalan Qurannya, baik sama orang tua dan seterusnya, bikin seterusnya ya, amal soleh lah. Ternyata kan, masya Allah, yang laki-lakinya, bapak waktu kemudian orang tuanya ke WA, Ustaz, saya sedih Ustaz, anak saya ternyata tidak sesuai dengan komitmen di awal saat keluar pondok. Masa Ustaz, anak saya berani-beraninya nendang bola ke saya, ke ibunya. Saya sedih sekali Ustaz. Lulus sekolah susah, mau jahat apalagi. Ini susah sekali Ustaz. Anak saya akhirnya susah untuk diatur. Itu yang laki-laki. Yang perempuan sama. Dia komitmen saya tidak akan pacaran dan seterusnya. Beberapa hari kemudian, dia kemudian lewat ke pondok, bahkan datang ke pondok, dibonceng sama pacarnya. Padahal dia sudah komitmen saya tidak akan pacaran. Tapi kemudian mungkin godaan di sekolahnya itu begitu besar, ya, hingga akhirnya dia pacaran. Dan yang menyedihkannya lagi, dia berbohong sama orang tuanya. Saya nginep ke rumah teman saya, Bu ya, akan lagi liburan. Ternyata faktanya dia pergi ke dengan pacarnya, kapelan gitu, ke pantai juga, ke pantai yang jauh dari orang, ya, dan itu nginep. Dan itu mengerikan sekali, ya, dan itu ya kasus-kasus yang saya tangani gitu ya, yang alami. Ini mengerikan. Jadi godaan pacaran ini luar biasa teman-teman ya. Apalagi yang sekolahnya itu campur baur, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan, luar biasa. Dan alhamdulillah di pondok kita di MDG sudah dipisah laki-laki perempuan. Alhamdulillah kasus lawan jenis ini sudah, insya Allah sudah jarang sekali gitu ya. Beda dengan saat laki-laki perempuan dicampur dalam satu pesantren, itu repot banget. Ya, kadang malam-malam kita harus begadang menjaga satu, jangan sampai ada yang ketemuan. Kirim-kirim surat ya? Kirim-kirim surat, ada mengerikan. Nah ini, kasus-kasus ini itu banyak sekali. Ini, luar biasa. Kang Sahar, kan saya tahu nih, Kang Sahar ini katanya banyak banget yang curhat DM ya. Itu banyak banget. Kira-kira yang paling ekstrim yang pernah Kang Sahar dapetin ya, curhatan kayak gimana Kang? Ya, teman-teman, ini ya, by the way teman-teman, karena sekarang main di Instagram, ya berdakwah juga, jadi banyak juga teman-teman luar sana yang curhat nge-DM dan minta solusi kayak gitu. Dan banyak banget masalah-masalahnya kayak gitu. Tapi generasi Z ini memang berkaitan sama masalah mental. Banyak mereka yang berpikir karena mungkin ngerasa capek, mungkin ngerasa patah hati gitu kan. Ada banyak mereka yang berpikir untuk bunuh diri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tentang paling ekstrim masalah apa yang pernah aku ketahui ya sebenarnya nggak jauh dari apa-apa yang sering terjadi dalam setiap generasi kayak gitu kan. Mungkin ada kasus pembunuhan atau bunuh diri, ataupun kasus hamil luar nikah, ataupun seperti apa, aborsi dan sebagainya. Tapi teman-teman, ini sebuah pesan dari aku yang bilang, kalau ada masalah ataupun ada sesuatu yang teman-teman pengen punya solusinya, kembalikan kepada definisi. Ini kuncinya dulu. Kalau teman-teman punya masalah atau pengen tahu sebuah masalah, ketahui dulu, bahkan tarik kepada definisi. Contoh, hari ini, kalau misalnya tadi disinggung oleh Kang Fajar ataupun Kang Ahmad itu tentang masalah perasaan, masalah rasa suka. Gini, definisikan dulu Islam itu dalam memandang perasaan dan cinta itu seperti apa. Dan dalam Islam, kita tarik definisi, cinta itu kalau misalnya dalam bahasa Arab itu disebut al-hub. Al-hub itu artinya pupuk dan benih. Nah, kira-kira ketika teman-teman nanam sebuah benih, sebuah pupuk, kira-kira dijaga atau diinjak untuk sampai ditumbuhin, kan tanam dulu kan, terus sampai itu tumbuh jadi sebuah tumbuhan yang indah, kira-kira itu dirawat apa enggak? Dirawat. Kalau teman-teman sekarang memiliki perasaan cinta, tadi kalau saya ujiannya di situ, definisikan dulu cinta itu seperti apa. Kalau cinta yang didefinisikan oleh para ulama itu al-hub dalam bahasa Arabnya, maka cinta itu nggak bakal mungkin ngerusak, nggak bakal membuat teman-teman itu diinjak-injak, dan nggak bakal buat teman-teman itu terbinakan. Karena kalau misalnya definisi itu seperti pupuk dan benih, maka teman-teman akan merawat perasaan itu. Ketika pun teman-teman cinta sama seseorang, nggak mungkin ngajak kepada maksiat, karena maksiat itu merusak orang lain, merusak diri kita juga. Maka ketika sekarang teman-teman menghadapi sebuah masalah yang dihadapi, kembalikan dulu
kepada definisi yang pertama. Kedua, kalau teman punya masalah, punya sebuah keresahan, kembalikan kepada Islam itu memberikan solusinya itu apa, biar teman-teman ngerasa tenang. Contoh, kalau misalnya masalah perasaan, dalam hadis itu kita diberitakan kalau misalnya seandainya kita udah siap menikah ya segerakanlah. Tapi kalau misalnya belum, kita disegar untuk apa? Berpuasa. Ataupun kita bisa menyibukkan diri kita kayak gitu. Maka kalau misalnya teman sekarang ujiannya anak muda sekarang di perasaan, ya maka lakukanlah apa yang diajarkan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya juga, ini sebuah hal penting juga. Gini, aku selalu melihat bahkan ngedengar lagu-lagu hari ini pasti banyaknya lagunya tentang bucin, bener nggak? Kalau misalnya buat teman-teman yang suka dengerin lagu ya di Spotify, kalau sekarang tuh lagi ramai mungkin Nabi Penjaga Hati ya. Terus juga siapa lagi? Aku suka denger juga soalnya. Siapa lagi coba lagu-lagu? Lagu-lagunya siapa aja coba? Siapa lagi ada? Pokoknya kalau misalnya teman dengar lagu hari ini, itu banyak tentang perasaan, tentang aku dan kamu. Kalau aku nggak ada kamu, aku rapuh. Kalau aku nggak bersama kamu, aku patah. Aku nggak bisa apa-apa. Dan kalau misalkan teman-teman pengen melihat keadaan masyarakat hari ini, lihatlah dari sastra yang mereka seringkali dengarkan. Kalau emang sastra dan lagunya bahkan puisinya tentang cinta dan perasaan, itulah kondisi masyarakat hari ini. Kalau misalkan seperti dulu, kalau misalkan dulu tuh sangat begitu masyhur, sajak-sajaknya bahkan sastranya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi menggunakan quotes-nya, kalimat-kalimatnya itu kalimatnya bucin banget, tapi bucinnya bukan buat seseorang makhluk, tapi buat kepada Allah. Tapi hari ini posisinya makhluk kepada makhluk. Hari ini maka kalau misalnya kita pengen lihat sebuah kondisi perasaan masyarakat dan kondisi pemudanya, maka lihatlah sajak apa yang mereka baca, puisi apa yang mereka tulis, dan lagu apa yang mereka dengarkan. Nah, maka kalau misalnya hari ini teman-teman pengen jadi seorang yang berkualitas, arahkanlah sebuah hal yang dimiliki itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku pengen yakin, selalu yakin banyak banget di luar sana yang sering kali bertanya, Kang, aku tahu pacarnya itu haram, aku tahu ayatnya, tapi kenapa aku tuh susah banget untuk keluar dari zona ini? Aku ngerasa sulit banget keluar dari lingkaran setan ini. Dan hal yang teman-teman tahu, setan itu akan selalu menjadikan seseorang yang belum halal untuk kita itu terasa indah bagi kita. Aku sering dengar ada orang yang udah diselingkuhin, pacarnya udah jalan sama yang lain, pacarnya sorry banget udah jauh dari kata idaman, tapi tetap wanita ini tetap berharap bahwa dia pasti berubah kok ketika bareng aku, dia nanti pasti berubah kok. Karena apa? Karena setan memang akan mengindahkan seseorang yang belum halal untuk kita. Maka poinnya kita disuruh untuk menjaga pandangan laki-laki dan perempuan itu ayatnya juga berlanjutan. Maka dalam hal ini kalau misalnya tentang masalah ekstrim itu apa, aku lebih kepada memang di generasi sekarang itu masalah mental. Tapi teman-teman harus tahu masalah mental itu sering kali kita pikirkan dan kita lupa untuk tidak menjaga kesehatan fisik kita. Maka olahraga itu pun perlu kita lakukan kayak gitu. Maka dalam hal ini aku bilang aja, emang masalah itu sebenarnya sama aja masalahnya, tapi mungkin variasinya itu bertambah. Tapi pada akhirnya kalaupun ada masalah, teman-teman kembalikan kepada Islam itu memecahkan masalahnya seperti apa. Karena agar teman-teman tahu gimana cara hidup kita seperti hidupnya Rasulullah SAW itu mungkin kan. Oke, luar biasa. Jadi kalau dari Kang Sahar mirip-mirip lah ya, masalahnya tentang perasaan, ya, masalahnya tentang mental. Baik, Kang Sahar, ini khawatir waktunya keburu habis, saya pengen bagi-bagi buku dulu ya. Boleh deh. Saya tuh pengen ngasih ini kan, kayaknya ini saya kasih dulu lah. Saya pengen ngasih ini buat ya, yang kuliah. Siapa yang kuliah? Ada nggak? Yang kuliah siapa? Cuma tangan. Gak ada yang kuliah? Yang kuliah. Ada yang kuliah nggak? Oke deh, ganti. Siapa yang anak SMA sekarang? SMA yang tinggi. Oke, luar biasa. Ini SMA juga. Yang Ahmad ada nggak? SMA juga ada ya? Oh tadi ada juga. Ada. SD. Oke deh. Saya pengen tahu nih. Yang SMA, yang cepat ya. Yang SMA, siapa di sini yang tidak pacaran? Ini aja lah Hasbi. Bagi yang SMA. Ini nih Hasbi, barakallahu fiik. Ini ambil buat Hasbi. Ini SMA dan gak pacaran, luar biasa. Takbir. Allah. Oke.
Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, saya mau kasih hadiah bagi yang bertanya. Oke, Dua orang. Ya. Yang katanya kodong hitam sama yang kodong Coklat. apa namanya? Rem. Coklat. Oh, oke. Mungkin Ada boleh mic-nya dikasihkan dulu ini. Oh iya boleh. Sama Kasih. Ija boleh. Dari Ahwat dikasih aja. Di sini di ujung aja, kasih ke Ahwat di pinggir. Nanti Ahwatnya yang kasihkan. Tolong kasihin. Tolong ya. Nama perlu sebutin nggak? Boleh, apa-apa. Oh, nggak apa ya. Awalnya tanggiangnya. Ya silakan teh, namanya dan apa Dari pertanyaannya. nama dan dari mana? Oh, dari mana juga? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana, izin bertanya. Kan tadi Kang Sahatu bilang kalau kita tuh harus punya role model. Sedangkan kita sebagai umat Islam tuh kan pasti role modelnya tuh mau Ikhwan mau Ahwat itu Rasulullah Muhammad. Tapi boleh nggak sih atau perlu nggak sih kita punya role model di zaman sekarang gitu, kayak misalnya ada kemarin aku pernah nanya kalian punya role model nggak, punya siapa, Kang Sahar kayak gitu. Masya Allah. Boleh nggak sih kalau kayak gitu atau perlu nggak sih? Udah segitu aja. Oke. Itu dari siapa yang jawab teh? Yang Kang Sahar itu siapa? Kang Alfa Tahar. Maksudnya itu teh teteh atau temennya? Oh enggak, murid aku. Oh, iya. Ya di MDQ juga. Oh, Oh, itu dimension MDQ-nya. Oh, jangan disebut namanya, Mbak. Jangan disebutin namanya. Nanti di sini banyak yang pengen juga tahu. Ya, pasti bakal ngerasa insya Allah. Oke, baik. Ya, baik. belakang saya. Oke, satu lagi. Biar Kang Sahar memikirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sulastri. Saya ingin bertanya tentang sesuatu yang selalu membuat saya menjadi bertanya-tanya, sedikit curhat. Jadi saya penggiat sosial media, akun TikTok. Nah, saya itu bingung sama muslimah zaman sekarang, bahkan saya sendiri gitu. Yang sebagai muslimah, kan saya pernah baca di kitab Buku Legend, di mana di situ wanita itu tidak boleh keluar. Sekalipun itu menutup aurat loh, ke pasar atau kemanapun, tapi banyak muslimah sekarang bahkan di cadar, mungkin saya juga tidak berkeliaran tapi terlihat oleh ribuan laki-laki, bahkan jutaan laki-laki. Saya 1 bulan karena saya masih bingung apakah yang saya lakukan ini benar, karena sudah jelas perilaku saya itu bertentangan dengan agama, walaupun isi konten-kontennya sedikit dakwah lah gitu. Jadi saya minta saran terbaiknya dari Ustadz-Ustadz yang sudah berpengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, silakan. Oke, baik. Ya. Karena waktunya semakin ini singkat, jadi Ya, tolong ya. jawabnya singkat juga, Kang, ya. Ya. Ya, Mas. Nah, teman-teman, unik ya. Ketika tanya role model siapa, dan otomatis pertama memang panutan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika Kang Sar sendiri pun ya ketika ngedengar Bang gitu, DM ya, Bang, aku mengidolakan kamu Bang gitu kan, karena terinspirasi gitu. Nah, maka yang aku pengen sampaikan adalah ambil baiknya yang ada pada aku dan buang buruknya gitu. Dan ketika buruknya nggak usah diambil, tapi lebih baik ini, teman-teman, para ulama bahkan orang-orang dulu itu mereka mengidolakan itu setelah Rasulullah adalah mereka yang sudah wafat, mengidolakan orang yang sudah wafat. Karena apa? Karena sudah jelas kepastiannya mereka wafat dalam keadaan Rasulullah terima ataupun enggak kayak gitu. Nah, maka aku ya sendiri aja kepada santri MDQ itu pun ada beberapa yang udah ngobrol juga ya. Memang banyak juga nih seperti yang bilang, Kang, aku pengen nonton juga kayak Kang gitu kan. Pengen juga dapat kayak Kang kayak gitu. Nah, maka satu hal yang pengen aku bilang kepada teman-teman, ya alhamdulillah kalau misalnya itu memberikan inspirasi untuk dakwah kayak gitu. Nah, tapi Kang Sar pengen ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa ketika sekarang Kang Sar berdakwah, itu Kang Sar tuh banyak banget teman di belakang Kang Sar. Ada komunitas namanya teman surga. Di teman surga itu beneran itu saling melengkapi. Kang Sar itu memang karakternya sebagai pembicara. Ada teman Kang Sar yang jago mungkin foto-foto, video-video, ataupun ada yang jago nge-admin kajian, ataupun nanti ada yang jago nge-desain acara kayak gini gitu kan. Nah, maka ketika memang perkataan itu muncul, aku pengen bilang aja, semoga teman-teman itu memang mengambil inspirasi dari aku, suatu semangat dakwahnya kayak gitu. Karena jujur ya Kak, aku sekarang ya aku bilang masih muda, tapi aku ngerasain banget bahwa memang
hidup ini akan begitu berkesan kalau kita gunakan untuk dakwah. Hidup ini akan begitu berkesan ketika hidup ini kita coba untuk bagaimana caranya agama Islam ini menyebar kayak gitu. Karena gini, setidaknya ketika kita berdakwah, kita akan dapat yang namanya pahala investasi atau pahala jariah. Karena kalau kamu sekarang berdakwah di muka bumi ini, lalu pulang menuju Allah, insya Allah jika itu dakwah itu menyebar dan itu orang dapat manfaatnya, kita bisa dapat pahala jariah yang itu tidak putusnya. Maka buat teman-teman yang mungkin alhamdulillah kalau saya tadi bersama aku, ya alhamdulillah itu nggak apa-apa juga. Karena Kang Sar punya sosok role model juga setelah Rasulullah SAW. Seperti apa? Misalkan contoh, aku suka banget nonton Ustadz Feli. Aku suka banget Bang Hawariun kalau tahu gitu kan. Karena apa? Karena ternyata memang yang kita role modelkan, kita akan nonton dia, kita akan dengerin dia, dan tanpa disadari itu pun bisa membangun karakter diri kita seperti itu. Maka aku bilang aja untuk kita punya